triliun rupiah. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung soal kepemimpinan di tanah air yang seharusnya menjalankan konsep kebangsaan yang sudah dirumuskan pendiri bangsa, bukan dibuat berdasarkan versi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Pemerintah dan Banggar DPR sudah sepakat mengalokasikan dana untuk program makan gizi gratis sebesar 71 triliun rupiah. Namun belum jelas siapa yang mengelola anggaran tersebut. Kabar ini akan kami sampaikan bersama sejumlah kabar lainnya dalam program Pemilu Kada. Bersama saya Aditya Nugroho, inilah kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat untuk mengalokasikan anggaran program makan siang gratis yang kini disebut sebagai program makan gizi gratis di tahun 2025 mencapai 71 triliun rupiah. Meski begitu, Badan Anggaran DPR mengakui belum mengetahui lembaga mana yang akan mengelola anggaran tersebut. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut pemerintah dan Banggar DPR RI akan mengalokasikan 71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang dialokasikan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN 2025. Said meyakini tambahan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis tersebut tidak mengganggu fiskal negara. Ia juga mengatakan pihaknya dapat menerima nilai anggaran yang merupakan hasil keputusan bersama antara Kementerian Keuangan, Perekonomian, dan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran. Akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi visi misi Presiden terpilih. Dan kita semua tahu bahwa belanja pusat sekarang baseline. Maka untuk makan bergizi gratis itu sementara diputuskan dalam pertemuan terbatas Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan tim gugus tugas sinkronisasi Bapak Tommy Derajat Jiwandono itu sebesar 71 triliun. Dan Banggar mengapresiasi keputusan itu. Said mengakui belum mengetahui lembaga yang akan mengelola anggaran tersebut. Apakah masuk ke dalam anggaran dana alokasi khusus atau DAK, Kemendikbudristek, Kementerian Sosial, atau lembaga baru yang dibentuk khusus untuk melaksanakan program tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, menjelang pelaksanaan Pilkada, PDI Perjuangan semakin intens menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik. Partai Banteng Moncong Putih juga dikabarkan tengah menjajaki peluang koalisi dengan PKB di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan saat ini semakin intens menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik menjelang Pilkada serentak pada November mendatang. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan pada akhir Mei lalu telah bertemu dan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang persiapan Pilkada tidak hanya di Jakarta, tetapi juga beberapa daerah strategis lainnya. Namun dirinya belum secara lugas menyebut apakah PDIP akan berkoalisi dengan PKB atau tidak. Said juga menyebut sudah mengagendakan pertemuan dengan beberapa partai politik pada pekan depan. Banyak provinsi yang kami bahas dengan Gus Imin pada tanggal 30 Mei itu sesudah Jumatan, tidak hanya DKI, Jatim, juga Jateng, banyak hal. Kesimpulan final belum, karena insya Allah minggu depan kami akan bertemu dengan Gus Imin. Kami juga minggu depan akan ketemu dengan Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan.
dengan Nasdem juga, dengan Gerindra juga, semua stakeholder, semua partai politik kan kami temui aspirasinya seperti apa. Baru akan kita duduk bersama dan bisa diputuskan. Komunikasi antar elit parpol menjelang pilkada memang menjadi keniscayaan lantaran tak semua partai memenuhi syarat mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Andi Isworo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta. Saat membuka acara, Megawati mengingatkan soal kepemimpinan. Menurutnya, seorang pemimpin harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan pendiri bangsa, bukan berdasarkan versi-versi yang dibuat sendiri. Kita tunggu kalian, rakyat Indonesia, pemimpinnya dari presiden sampai yang paling bawah harusnya berjanji apa? Agar Indonesia abadi. Jangan dirubah-rubah, ini bukan omongan saya. Ini adalah omongan pejuang yang namanya siapa? Wage Rudolf Supratman bagi generasi muda. Mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah, kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aneh. Lembaga yang ada aja udah dijalanin aja susah banget. Megawati juga menyoroti soal politik pragmatis yang hanya mementingkan ambisi kekuasaan. Betul, sekarang ini politik kita itu pragmatis sekali. Jadi merupakan budi suara hati hanya demi ambisi kekuasaan. Apakah kita mau menjadi begitu? Dari hanya anak ranting, lalu hanya menginjak rakyat, apalagi dari pemimpin. Ayo pikir. Usai menyampaikan kata sambutan, Megawati selanjutnya melantik dan memperpanjang masa jabatan sejumlah nama sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan hingga 2025. Nama-nama kader yang dilantik antara lain Hasto Kristianto, Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama, dan Adiana Pitupulu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju Sekolah Partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta. Sudah ada rekan Yulinda Tridewi yang akan melaporkan informasi terbaru dari sana. Ada agenda apa saja hari ini? Yulinda, silakan. Ya, selamat siang Aditya dan juga pemirsa TV One. Memang pada hari ini Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarnoputri telah menghadiri acara pengambilan sumpah jabatan pengurus DPP PDI periode tahun 2019 hingga 2024 yang diperpanjang hingga 2025 mendatang. Di mana memang tadi berbarengan dengan hal ini Megawati Soekarnoputri ini menyampaikan pidatonya yang mana isinya sangat menarik, di mana kami juga meng-highlight beberapa poin di mana Megawati ini membahas mengenai politik hingga ekonomi Indonesia saat ini. Di mana tadi Megawati Soekarnoputri ini menyebutkan bahwa politik Indonesia saat ini melupakan nilai kebangsaan dan juga isu ekonomi Indonesia saat ini, dan juga tadi Megawati Soekarnoputri ini sempat menyindir Presiden Joko Widodo mengenai dirinya yang dinilai membuat konsep kebangsaan sendiri. Nah, setelah melakukan pidatonya, Megawati Soekarnoputri ini langsung melantik kader-kader PDIP yaitu pengurus DPP PDIP baru, diantaranya ada Hasto Kristianto, Ganjar Pranowo, dan juga Basuki Cahayapurnama. Dan memang ini
dilakukan untuk mengkaderisasi dan untuk meregenerasi pemimpin-pemimpin DPP PDIP yang baru. Dan tadi juga sempat kami tanyakan kepada Puan Maharani di mana mengenai pilkada sendiri. Puan Maharani ini menyatakan bahwa masih menggodok nama-nama ataupun masih merevisi nama-nama yang nantinya akan dicalonkan oleh PDIP sendiri di pilkada yang akan datang. Sementara Aditya, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi mengabarkan langsung dari Sekolah PDI Perjuangan. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, benarkah PDIP mengusung Anies Baswedan dan Andika Perkasa di Pilkada Jakarta? Kabarnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, hingga saat ini PDI Perjuangan belum menentukan secara resmi bakal calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Padahal sejumlah nama sudah mulai mencuat ke permukaan. Perhitungan apalagi yang dipertimbangkan PDI Perjuangan untuk menentukan calon gubernur Jakarta? Kita sudah bersama dengan politisi Aryo Seno Bagaskoro. Selamat sore, Mas Aryo. Selamat sore, Mas. Baik, Mas Aryo, alasan PDI sampai sekarang belum memunculkan nama bakal calon gubernur Jakarta ini apa, Mas? Ya, pertama tentu di semua daerah kami mempertimbangkan dengan serius melakukan tahapan demi tahapan, baik itu dalam bentuk penjaringan, penyaringan maupun pendalaman analisis terkait dengan simulasi nama-nama yang muncul termasuk kemungkinan pasangan-pasangan calon dari PDI Perjuangan yang akan direkomendasikan. Artinya di semua daerah menjadi prioritas. Apalagi saat bicara Jakarta, Jakarta ini kan etalase kepemimpinan nasional dan masih menjadi epicentrum ekonomi dari Indonesia, meskipun nanti akan berpindah status sebagai ibu kota tidak lagi di sini. Tetapi dalam konteks menjadi etalase, maka diperlukan kepemimpinan yang firm, kepemimpinan yang punya kesamaan ideologi, kesamaan pemikiran dan platform perjuangan yang tepat dari PDI Perjuangan. Dan oleh karena itu perlu tokoh yang mumpuni di Jakarta. Baik. Bahwa kami sebagai partai yang mengedepankan asas kaderisasi, kami punya cukup banyak stok kepemimpinan yang handal, yang beberapa waktu terakhir memang banyak dibicarakan oleh publik. Banyak pula masukan yang masuk ke kami terkait dengan nama-nama itu, sehingga tentu kami memerlukan waktu untuk melakukan pendalaman dan mencermati dinamika politik yang terjadi. Saya rasa itu, Mas. Baik, sebagai partai kader, nama-nama yang dijagokan untuk Jakarta ini siapa saja, Mas? Ya, kalau dari apa yang disampaikan oleh pimpinan partai, kan ada beberapa nama yang dipertimbangkan. Ada misalnya muncul nama Pak Basuki Cahayapurnama sebagai ex-gubernur di Jakarta yang menunjukkan kepemimpinan yang transformatif dan waktu itu melakukan berbagai terobosan pembangunan. Ada lagi misalnya nama Bu Tri Risma hari ini, ada juga Pak Aswar Anas, termasuk kemudian ada yang mengusulkan Pak Andika Perkasa sebagai jenderal TNI yang punya pengalaman panjang di dunia militer sebagai seorang panglima. Nah, nama-nama ini terus kami lakukan pencermatan. Ada juga misalnya yang mengusulkan Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, untuk menjadi gubernur di Jakarta. Nah, nama-nama ini tentu semuanya sedang berjalan, termasuk kemungkinan-kemungkinan dari internal, dari tokoh-tokoh yang ada di Jakarta. Misalnya ada nama Pak Prasetyo Edi Marsudi yang itu diusulkan oleh DPD partai. Jadi nama-nama itu memang sedang kami uji, apalagi hari ini kan ada berbagai dinamika dari eksternal kami. Kami tentu masih melihat analisis situasinya dari calon-calon kompetitor maupun nama-nama lain yang muncul. Baik, kan kita melihat dinamika politik sekarang ini, berarti melihat saat ini seolah-olah seperti ada dua poros, Mas. Porosnya dari Anies Baswedan beserta PKS dan Nasdem, kemudian ada poros dari Kim sendiri. Apakah PDIP akan maju sebagai poros baru atau PDIP akan mendukung Anies Baswedan dan calon wakil gubernurnya adalah dari PDIP? Seperti apa, Mas? Ya, kalau bicara tentang kemungkinan kerjasama politik, hari ini memang kami sedang melakukan komunikasi yang intens dengan seluruh partai politik yang memiliki kesamaan platform atau gagasan perjuangan dengan kami. Tentu saat bicara pilkada yang menjadi faktor utama itu adalah logika ketokohan. Ya. Artinya harus sepakat dulu dengan nama calon yang diusung, baru kemudian kerjasama itu bisa dilakukan sebuah tindak lanjut. Tapi hari ini kan untuk mengerucutkan nama tokoh, ini kan masih perlu proses. Sehingga apakah nanti akan terjadi misalnya seperti Pilpres ada 3 calon atau hanya 2 calon,
Saya rasa itu bergantung kepada kesepakatan atas nama. Kalau nama itu kita bisa menemukan kesamaan bahwa ternyata nama calon A dan calon B itu sama-sama cocok, maka tentu kita akan bisa melakukan kerjasama. Nah, persoalannya di Jakarta ini kan tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri kadernya, Mas. Artinya memang komunikasi politik menjadi suatu kewajiban, dan kami bersyukur bahwa tengah segala dinamika pemilu yang lalu, di Jakarta kami masih dipercaya sebagai partai peraih suara terbanyak kedua. Sehingga itu menjadi modal yang penting untuk membangun satu sinergitas di basis-basis kami, khususnya di Jakarta Utara dan di Jakarta Barat. Yang mana kalau kita mencermati sebaran suara dari Mas Anies Baswedan sebagai gubernur di periode yang lalu, itu daerah yang memang kami cukup kuat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Baik, lalu melihat ada nama Anies Baswedan dipasangkan dengan Andika Perkasa, apa ini juga memungkinkan? Ya, semua masih cair, artinya sebelum janur kuning melengkung, apalagi janur merah melengkung, itu masih sangat mungkin terjadi sebagai variabel. Tapi kalau kita melihat kan, Pak, sebagai portofolio kepemimpinan, Jenderal Andika ini adalah dulunya adalah seorang panglima di TNI. Tentu secara kualitas kepemimpinan levelnya sudah di tingkat nasional sebagai komandan. Nah, artinya kemudian ada juga yang mengusulkan bahwa jangan-jangan Pak Andika juga cocok di Jawa Tengah, tidak hanya di Jakarta sebagai calon gubernur. Nah, ini tentu kami sedang masukkan di dalam pertimbangan, lebih cocok di daerah teritorial yang mana. Baik, berbicara soal penjaringan internal di tubuh partai PDIP sendiri, pasti kan ada survei internal yang dilakukan, nama-nama yang memang dianggap mempunyai ketokohan yang kuat saat ini. Kalau di peringkat ada nggak sih, Mas, nama-nama yang memang kuat sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Jakarta secara ketokohan? Pasti kan dalam penjaringan internal dilakukan nih survei-survei internal juga oleh PDIP. Ya, ada tentu saja nama-nama yang kami kaji dan sudah kita lakukan pengkajian itu. Tetapi tentu kami perlu melakukan pendalaman secara intensif. Sebagai partai yang berasaskan ideologi Pancasila dan dihidupi oleh api Bung Karno, tentu bicara tentang pemilu bukan hanya bicara tentang menang-menangan secara elektoral, tetapi misalnya variabel ideologi, variabel pemikiran, variabel rekam jejak pengalaman, ini menjadi satu kesatuan sebelum kami dapat mengambil keputusan definitif tertentu. Nah, bicara tentang elektoral, saya rasa banyak sekali pengalaman di pemilu yang lain sebelumnya, bahwa apa yang menjadi fakta di sekian bulan sebelum pemilu, bisa jadi sangat berbeda dengan resultnya, dengan hasilnya. Nah, tentu dari fakta tersebut kita bercermin, dan kita merasa bahwa yang paling penting di periode saat ini adalah menemukan berlian-berlian kepemimpinan yang paling tepat. Dan itu tidak bisa hanya diukur dengan faktor elektabilitas per hari ini. Karena itu semua masih berkembang, mesin politik juga masih melakukan pemanasan, masih exercising, komunikasi politik juga masih terbuka dengan banyak pihak. Artinya akan terlalu dini untuk mengambil kesimpulan apabila hanya mengambil dari elektabilitas yang diuji dari hari ini. Sehingga nama-nama yang muncul itu pun sampai sekarang masih kita lakukan pendalaman demi pendalaman. Baik, kalau kita berbicara pendalaman, sebut 5 nama deh, Mas. Berlian-berlian yang akan dimunculkan tuh ada nggak sih 5 nama? Boleh disebut nggak ke pemirsa TV One, Mas? Ya, itu kan sudah berkali-kali ya, nama-nama yang disebut cocok untuk di Jakarta misalnya, yang muncul dari kajian maupun dari masukan. Tadi saya sebutkan misalnya ada Pak Basuki, ada Bu Risma, ada Pak Aswar Anas, ada Pak Ahok, ada Pak Andika. Ini secara urut-urutan tentu relatif ya. Tapi nama-nama itu kan yang selama ini muncul di permukaan. Ada juga Pak Prasetyo Edy Marsudi, bahkan juga para anggota DPR RI di Jakarta juga kami lakukan pendalaman, misalnya Pak Charles Honoris. Nah, ini kami lakukan terus pencermatan secara matang terkait apa yang sedang terjadi. Sehingga tentu susah untuk bicara mengerucutkan ke beberapa nama. Tapi yang penting adalah dari nama-nama ini dengan berjalannya waktu kami masih punya cukup banyak waktu sampai ke batas akhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, dan itu akan cukup saya rasa karena bukan ruang hampa politik. Di periode masa itu saya rasa cukup untuk
kita mengukur lebih dalam tentang kebutuhan dan aspirasi warga Jakarta. Baik, kita akan menunggu siapa jagoan PDIP yang akan bertarung di Jakarta. Terima kasih Mas Aryo telah berdialog bersama kami di program Kabar Pemilu Kada. Selamat sore. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera akan ngotot memperjuangkan kadernya sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta pada Pilkada Jakarta. Kabarnya sesaat lagi. Pemirsa, pernah dikecewakan pada masa lalu soal jatah posisi wakil gubernur DKI Jakarta, membuat Partai Keadilan Sejahtera akan ngotot memperjuangkan kadernya sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta pada Pilkada ini. PKS menegaskan masih memiliki sejumlah opsi jika Anies Baswedan menolak syarat yang diberikan PKS untuk mengusungnya. Nama Anies Baswedan masih menjadi pilihan utama bagi partai politik untuk diusung sebagai bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta di Pilkada serentak mendatang. Deklarasi pasangan Anies Sohibul oleh Partai Keadilan Sejahtera ternyata tidak menutup keinginan dari partai lain untuk menjalankan Anies berpasangan dengan kader pilihannya. Bahkan belakangan muncul wacana menduetkan Anies Baswedan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang diusung oleh PDI Perjuangan. Menyikapi hal tersebut, PKS menegaskan tetap pada keputusannya. Anies diminta harus mau menerima syarat dari PKS jika tetap ingin diusung oleh partai pemenang Pileg di Jakarta itu. Ketua DPRD-nya dari PKS. Ketika Bang Sandi jadi cawapres, kosong, ya kan? Harusnya kan dikasih PKS dong, ya kan? Komitmen tidak berjalan, ya kan? Ketika Sandi Mardani sudah deklarasi, kita ngalah lagi sama Pak Anies gitu loh. Dan saya kira wajar kalau hari ini kita sedikit ngotot ya dalam tanda kutip ya, sedikit lebih berani, lebih percaya diri. Karena kita sebagai pemenang, kalau kita nggak pemenang kita juga ngapain juga gitu loh. Tapi kita sebagai pemenang, rasionalisasinya itu masuk ke masyarakat bahwa kalau justru Mas Anies itu beruntung didukung mengambil wakilnya PKS. Kenapa? Karena ketua DPRD-nya ke depan dari PKS. Dan PKS ini polanya kalau yang diusung itu adalah kadernya atau pemimpinnya, kiadahnya, itu luar biasa semangatnya, bisa 3 kali lipat. Karena ada semangat spirit perjuangannya gitu loh. Dibanding cuma disuruh ngusung orang doang. Jadi ini keuntungan buat Anies justru. Gitu. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Firman Jaidaeli mengatakan PDIP memilih untuk berhati-hati dalam menentukan pasangan calon di Pilkada Jakarta. Dalam komunikasi yang dijalin dengan partai lainnya, PDIP mencari figur yang bisa membawa Jakarta lebih kuat dan berkembang. Nah, tentu PDI Perjuangan dan pasti juga partai yang lain membangun komunikasi terus-menerus kerjasama politik. Nah, pada tingkat itu yang sedang berjalan sekarang. Kalau ditanya soal persentase kan sangat relatif gitu. Karena bisa jadi kerjasama partai politik terbangun tapi mungkin tidak cocok dengan soal pasangan calon. Bisa cocok dengan pasangan calon tapi dalam rangka misalnya mengimbangi pasangan calon lain. Bisa juga ada kerjasama partai politik terbangun karena masing-masing kurang 20%, tapi kan harus ada figur yang bisa memperkuat Jakarta untuk maju, berkembang, unggul, kompetitif itu loh. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan. Meski Anies diperebutkan oleh banyak partai, namun menurut pengamat politik Ujang Komarudin, Anies akan berpeluang besar untuk menang jika bersama PKS di Pilkada Jakarta. Nah ini dilema juga kan begini, Anies itu kan kalau bagi saya ya, ini satu suara, ceruk suara yang sama. Anies identik dengan PKS, dan Anies tanpa PKS juga agak sulit. Susahnya begitu, jadi paket ini juga sulit untuk bisa mendapatkan dukungan. Tetapi Anies tanpa PKS juga agak berat. Ini problemnya. Ini perlu menjadi kader nggak Anies? Nah, saya bahkan berbicara dengan juru bicara yang lain ya, Kang Pipin mengatakan ya, syarat PKS tadi dikatakan oleh Bang Iqbal bahwa menjadi kader pilihannya atau wakilnya dari kami. Karena kan kita tahu bahwa PKS 2 kali gagal menjadi calon wakil gubernur. Ketika misalkan bersaing dengan Pak Sandiaga Uno, dan Pak Sandiaga ketika menjadi cawapres juga yang jadinya Gerindra. Kan ini menjadi trauma yang panjang sehingga ya paket Anies itu langsung dipasangkan dengan Pak Sohibul Iman. Tetapi tadi dilemanya adalah agak sulit, agak berat untuk mendapatkan dukungan dari partai lain. Jika Anies memilih menolak syarat yang diberikan PKS, maka menurut Iqbal, PKS tidak akan panik karena sudah memiliki opsi lain di Pilkada Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, 10.000 poster dipasang sebagai bentuk dukungan terhadap mantan ajudan Prabowo Sudaryono untuk maju menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah. Relawan Tani Merdeka Pati menyusuri Jalan Pantura Pati, Rembang, Jawa Tengah, memasang poster bakal calon gubernur Jawa Tengah Sudaryono. Ini dilakukan sebagai bentuk dukungan
dan upaya memperkenalkan mantan ajudan Prabowo Subianto tersebut maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. 10.000 poster bakal calon gubernur Jawa Tengah Sudaryono di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan penetapan bakal calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju tidak melibatkan tawar-menawar jatah menteri di Kabinet Prabowo. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju hingga saat ini belum mengumumkan siapa bakal calon kepala daerah di wilayah-wilayah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Muncul dugaan penentuan kandidat di Pilkada akan mempengaruhi jatah menteri di kabinet mendatang. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan peta politik di Pilkada 2024 tidak akan mempengaruhi susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. AHY menegaskan pembahasan di Koalisi Indonesia Maju soal tokoh-tokoh yang akan diusung di Pilkada tidak melibatkan tawar-menawar jatah menteri di kabinet Prabowo. Menurut AHY, Partai Demokrat tidak mau ikut campur soal urusan pemilihan menteri-menteri dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Apakah ada korelasi dan justru ini menjadi bagian dari bisa dikatakan kompromi antara Pilkada dengan kabinet ke depan? Saya tidak pernah mendengarkan itu secara langsung dari siapapun, apalagi dari Bapak Prabowo Subianto, karena semangatnya adalah memang secara paralel kita sedang menyusun langkah-langkah bersama ke depan. Maupun Pak PAM bisa foto di Koalisi Indonesia Maju menurut AHY telah bekerja keras untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Ia pun yakin koalisinya bisa menyiapkan langkah dan strategis bersama-sama untuk pemerintahan 5 tahun mendatang. Dari Jakarta, Fahada Indi, TV One mengabarkan. PKB akhirnya menjatuhkan dukungannya terhadap Bobi Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara dibandingkan Edi Rahmayadi. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, pasca pemecatan Hasyim Asyari, Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas berat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga KPU. Meski tidak ada hubungan antara hasil pemilu dengan perilaku mantan ketuanya, KPU harus bekerja keras memulihkan kepercayaan menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Kasus asusila dari mantan Ketua KPU Hasyim Asyari mencoreng kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu. Meski tidak mempengaruhi hasil pemilu, namun kasus tersebut turut membuat masyarakat meragukan lembaga KPU. Mantan Ketua KPU RI Ilham Saputra menilai sangat penting untuk menjaga martabat lembaga KPU yang berintegritas, profesional, serta tidak melakukan tindakan amoral. Nah justru itu saya kira kemudian yang harus disadari ketika Anda disumpah menjadi anggota KPU, ya sekali lagi itu kan juga atas nama Tuhan gitu ya, tidak melakukan tindakan-tindakan amoral atau asusila gitu, tapi kemudian juga Anda tidak bisa lepas dari posisi Anda sebagai anggota atau ketua KPU, dia melekat ya. Jadi seperti saya sampaikan, reaksi publik saat ini tidak hanya kemudian fokus kepada salah satu sosok yang bermasalah saja, tetapi KPU sebagai lembaga juga terkena imbasnya. Coba kalau kita lihat ada juga orang-orang yang menyoal hasil pemilu, padahal tidak ada hubungannya antara hasil pemilu dengan etik yang kemudian terkena oleh saudara Hasyim ini gitu, tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi orang kemudian akan melihat bahwa kok bisa hasil pemilu dilakukan oleh penyelenggara seperti itu misalnya. Nah ini yang harus betul-betul dijaga karena. Sementara Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi keputusan DKPP yang memecat Hasyim Asyari. Menurutnya, Komisi 2 sudah pernah memperingati Hasyim soal perilakunya, namun ternyata tidak ada perubahan pada perilaku Hasyim Asyari. Dengar pernah ingat dulu ada soal wanita emas, nah waktu itu juga dikasih teguran keras. Nah karena sudah diulangin 2 kali, maka di atas teguran keras yang terakhir kali ya saya kira ya apa yang diambilkan putuskan oleh
DKPP ini ya memberhentikan sebagai anggota. Nah, jadi sekali lagi menurut saya ini kita ambil hikmahnya, ya, kita ambil pelajaran buat kita semua, terutama dengan penyelenggara pemilu. Tidak ada yang kebal hukum, tidak ada orang yang merasa paling hebat. Semuanya bisa hilaf, bisa tersandung. Nah, oleh karena itu sekarang harus kita jaga. Meski menjadi sorotan publik, PLT Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan pihaknya akan memastikan tahapan pilkada serentak berjalan sesuai jadwal. Dengan pembekalan yang kita berikan, memang tidak semuanya kita sudah kasih pembekalan. Itu yang akan kita tekankan beberapa hal yang pada intinya adalah kewaspadaan, termasuk juga konsistensi terhadap seluruh aturan, sehingga pada tahapan-tahapan pemilu nanti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentu kami minta dukungan dan support semua pihak, para pihak, untuk kemudian mengingatkan juga ke kami jika ada hal-hal yang kiranya harus kita perbaiki. Karena kami sadar betul bahwa mengawal proses pilkada, mengawal proses pemilu ini pekerjaan yang luar biasa berat karena kontestasi yang sangat sengit, dan kami sadari itu. Oleh karena itu kami membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak untuk kemudian meringankan sebagian beban yang bisa kita bagi pekerjaannya itu. Kini tugas berat menanti KPU di depan mata. Selain mengembalikan kepercayaan publik, KPU juga harus menjaga pelaksanaan pilkada serentak. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, PKB akhirnya menjatuhkan dukungannya terhadap Bobi Nasution untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2024. Sebelumnya, mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga sempat melakukan pendaftaran dan menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur Sumatera Utara ke PKB. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa DPP PKB merekomendasikan Bobi Nasution untuk calon gubernur di wilayah Sumatera Utara. PKB optimis bahwa cahaya kemenangan ada di Bobi bersama dengan PKB dan partai pengusung lainnya. Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait berharap agar Bobi segera berkoordinasi dengan partai koalisi lainnya dan melengkapi pasangan yang akan mendampinginya, mengingat Pilkada 2024 sudah mendekat. Dalam SK itu memberikan keputusan dan menetapkan Mas Muhammad Bobi Afif Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Tapi wakilnya belum. Dan juga nanti akan diputuskan bersama partai-partai koalisi yang akan mengusung Mas Bobi. Sementara itu, Bobi Nasution turut menyampaikan terima kasihnya terhadap DPP PKB yang mempercayakannya untuk maju di Pilgub Sumatera Utara 2024. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKB yang telah memberi tugas dan amanah kepada saya untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029. Tentunya apa yang disampaikan wejangan dari PKB yang dari beberapa waktu lalu sampai dengan tadi siang diberikan kepada saya secara pribadi untuk membangun Sumatera Utara yang akan kita pegang teguh. PKB lebih mendukung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara 2024 mendatang ketimbang Edi Rahmayadi. Padahal sejauh ini keduanya telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau UKK di DPP PKB. Ada beberapa nama yang muncul untuk menjadi kandidat calon gubernur Sumatera Utara, diantaranya Edi Rahmayadi, Bobi Nasution, Nixon Nababan, Musa Rajeksa, dan Abdul Aziz. Dari Jakarta, Atika Harahap, Samsudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu kada masih akan kembali dengan informasi. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep kembali melakukan belusukan menjelang pilkada. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep kembali melakukan belusukan menjelang pilkada. Kegiatan ini sudah ketiga kalinya dilakukan oleh Kaisang dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep hari ini kembali belusukan di permukiman padat penduduk Jakarta. Lokasi belusukan kali ini berada di wilayah Tanjung Priok.
Kaisang tiba di lokasi sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat dan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nurul Qulub yang berada di tengah-tengah permukiman. Usai melaksanakan sholat Jumat, putra bungsu Presiden Joko Widodo ini menuju rumah seorang warga yang berada tidak jauh dari lokasi masjid. Kaisang merespons tentang elektabilitasnya yang tinggi di Jawa Tengah dan mengklaim PSI membuka komunikasi dengan semua partai menjelang pilkada. Ya tadi ketemu sama salah satu relawannya Pak Presiden dan dulu kebetulan di sekitar sini tuh dapurnya Sang Pisang yang pertama. Mas, tanggapannya Mas Kaisang masuk bursa Cagup dari PDIP, Mas. Kenapa? Jawa Tengah, Mas Kaisang masuk bursa Cagup dari PDIP di Jawa Tengah, tanggapan Mas Kaisang. Ya nggak apa-apa, balik lagi kita harus tahu Jawa Tengah ini salah satu provinsi terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia, dan saya rasa Jawa Tengah ini punya masalah yang cukup kompleks. Jadi ketika saya masuk di salah satu bursa ya saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah gitu aja. Elektabilitas di Jawa Tengah Mas Kaisang ini cukup tinggi, kira-kira tertarik pilgub di sana nggak? Ya itu kan ini ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah, seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Udah. Komunikasi Mas. Ya semua, kami komunikasi dengan semua partai. Saya kan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Pakai ditanya semua. Saya berkomunikasi dengan semua. Saat ini nama Kaisang Pangarep memang tengah menjadi perbincangan karena dipertimbangkan sejumlah partai politik untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Nama Kaisang juga memiliki elektabilitas yang tinggi sehingga masuk dalam bursa Pilgub Jawa Tengah. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Pemirsa, bakal calon Gubernur Jawa Barat Ilham Habibie berkunjung ke DPW PKS di Kota Bandung, Jawa Barat. Ilham Habibie mengaku memiliki kesamaan pola pikir dengan PKS untuk membangun Jawa Barat. Untuk itu tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan PKS di Pilkada Jawa Barat. Ilham Habibie juga menyatakan tidak masalah apabila dipasangkan dengan Haru Suwandaru yang juga bakal calon Gubernur Jawa Barat yang diusung PKS. Jadi nanti itu jadi sekretariat ISMI juga bisa. Terima kasih pemirsa setia TV One, karena dukungan Anda TV One menjadi televisi nomor 1 top brand pemirsa di tanah air versi Reuters Institute Digital News Report 2024. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam kabar pemilu kada. Saya Aditya Nugroho mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.